Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Dr. Taufik Ridwan MHu selaku dosen mata kuliah Leadership and Entrepreneurship. Yang saya hormati pula teman-teman mahasiswa semua. Perkenankan saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang hasil wawancara saya. Dalam tugas wawancara ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai seorang yang sangat menginspirasi saya sejak dulu. Karena perjuangannya yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Nur Habib. Beliau tinggal di Desa Sendanggalan, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen. Sosok yang lahir pada 22 Mei tahun 2000 ini sangat menarik perhatian untuk saya wawancarai. Pertama, karena mindset beliau yang selalu mempertimbangkan segala sesuatu yang akan dilakukan, baik apa yang dibutuhkan dan apa akibatnya. Beliau juga tidak takut untuk mencoba hal-hal baru yang bahkan perlu perjuangan yang ekstra untuk mencobanya. Terlahir dari keluarga yang sederhana tidak sekalipun membuat beliau minder berteman dengan orang-orang hebat. Ayahnya yang bernama Hasiruddin bekerja sebagai petani yang tekun dan teliti. Ibunya yang bernama Umi Salamah yang fokus menjadi ibu rumah tangga. Kedua, beliau ini sangat dermawan ilmu dan senang memotivasi orang lain. Bagi beliau, ilmu adalah hal yang paling penting dalam hidup. Apapun dilakukan dengan ilmu agar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Hidup adalah takdir dari Tuhan. Apapun yang terjadi kemarin, hari ini, dan hari esok adalah takdir Tuhan. Takdir bisa dirubah, dan yang bisa merubah takdir kita hanya diri kita sendiri. Moto hidup beliau yang selalu disampaikan kepada orang lain. Beliau menempuh pendidikan dari Taman Kanak-kanak Bina Persa 2 Sendangdalam, kemudian melanjutkan di Madrasah Ibtidaiyah Sendangdalam, lanjut di Madrasah Sanawiyah Padureso, kemudian di Sekolah Menengah Kejuruan Taman Karya Kebumen, dan sekarang kuliah di STIE IPMP Surabaya yang insya Allah akhir bulan Agustus nanti akan diwisuda. Beliau juga pernah menempuh pendidikan di pondok pesantren di Kebumen selama kurang lebih 5 tahun. Menurut beliau, masa-masa tersulit ketika sudah lulus sekolah menengah kejuruan. Beliau yang dari dulu berkeinginan kuliah setelah lulus, namun setelah meminta doa restu dari orang tua, ayahnya menyarankan kepada beliau untuk tidak lanjut kuliah karena tidak adanya biaya. Yang kebetulan beliau anak pertama dari 3 bersaudara, jadi masih mempunyai 2 adik yang harus ayahnya biayai. Keputusan tersebut sangat mengecewakan bagi beliau, tapi beliau tidak mau putus asa. Akhirnya, beliau sowan kepada Pak Kiai untuk diberikan solusi. Dan sesuai harapan beliau, Pak Kiai sangat mendukung keinginan beliau untuk melanjutkan kuliah dengan syarat beliau harus cari dulu biaya untuk kuliah. Beliau yang merasa mendapat dukungan langsung bersemangat kembali setelah akhir-akhir waktu itu sedikit kecewa dan marah kepada orang tua beliau. Pada usia yang masih muda, 17 tahun, beliau bingung harus mulai dari mana untuk mencari biaya kuliah. Akhirnya beliau mau melakukan apapun itu asalkan mendapat uang yang halal. Semua beliau lakukan, mulai dari jualan semangka, jualan melon, jualan rujak keliling, bahkan jualan es di alun-alun, dan sebagainya tanpa rasa malu sedikitpun. Yang ada di pikiran beliau, semakin banyak mendapat uang, semakin cepat untuk kuliah. Menurut beliau, jujur lelah, kadang juga ingin menangis ketika sedang merasa lelah. Usaha beliau pun membuahkan hasil. Pada tahun 2020, beliau berhasil lolos masuk STIE IPMT Surabaya dengan program studi manajemen bisnis. Selain fokus pada kuliah, beliau juga menekuni beberapa organisasi yang banyak sekali manfaatnya. Salah satunya, beliau bisa bertemu dengan motivator-motivator kelas atas pada suatu event. Organisasi tersebut diantaranya, yang pertama ada PNII, beliau menduduki sebagai anggota. Yang kedua ada KSI, beliau menduduki sebagai anggota. Yang ketiga ada UKM Kewirausahaan, beliau menduduki sebagai anggota. Yang keempat BIMNUS, beliau menduduki sebagai anggota. Yang selanjutnya event creator, beliau menduduki sebagai bendahara dan sekretaris. Berhubung kuliahnya hampir selesai, yang saat ini sangat beliau tekuni yaitu event creator.
dengan alasan untuk relasinya yang lebih luas sehingga dapat berjumpa dengan banyak orang-orang hebat dimanapun dan kapanpun. Dengan berjumpanya dengan orang-orang hebat tersebut, beliau sangat merasakan derasnya ilmu yang beliau dapat dari event tersebut. Yang dapat saya simpulkan dari wawancara kepada narasumber tersebut, yaitu hidup tak selalu mulus seperti apa yang kita inginkan. Semua orang pasti pernah di atas dan di bawah. Asal hati kita kuat, niat kita kuat, ujian-ujian hidup akan dapat kita hadapi dengan baik. Nilai-nilai yang dapat